Halo Ibu Linda, perkenalkan nama saya Sonia Eunike Mulyono dari kelas 9C. Pertama-tama saya mau minta maaf karena ada kendala video yang mengakibatkan saya tidak bisa mengupload videonya ke Teams. Jadi saya harus membuat videonya ulang kembali. Jadi saya mendapatkan topik tentang poster bullying. Jadi topik sekarang ini adalah topik yang sangat unik ya karena ini terjadi berkala di NTT, khususnya di NTT Kupang sini. Jadi pertama-tama kita masuk ke pengertian dulu. Jadi bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti atau mempermalukan korban untuk membuat korban depresi. Jadi bullying ini seperti sedikit berbeda dengan cyberbullying, tapi konteksnya masih sama. Jadi cyberbullying itu adalah bullying tapi dalam media sosial. Jadi cyberbullying ini terdapat dalam media sosial seperti Facebook, eh, me- media sosial seperti Instagram ataupun juga TikTok. Jadi cyberbullying itu bisa ditemukan seperti dalam komentar-komentar ejekan seperti wah kamu jelek sekali begitu, atau mungkin seperti kamu tidak pantas mendapatkan banyak like dan lain-lain. Itu adalah termasuk bullying. Jadi tragisnya ada banyak fakta sekali di NTT, khususnya di Kecamatan Biboki Utara. Jadi eh ini adalah kejadian nyata dari siswa berusia 11 tahun yang dikeroyoki oleh 5 temannya menggunakan pencantong sawah. Lalu korban dipukul dan dibanting. Eh, para pelakunya adalah berinisial ADM, MM, AJM, ONM, dan HYN. Setelah beberapa hari kemudian, korban mengeluh sakit kepada orang tuanya. Orang tuanya bergegas untuk membawakan ke tukang pijit. Lalu berikutnya, ia kembali ke sekolah seperti biasa. Ia belum menceritakan bahwa ia sedang dibully. Lalu beberapa hari kemudian, ia akhirnya mengaku bahwa ia telah dibully. Jadi di sini ada dia mengeluh sakit sekali. Oke, jadi setelah beberapa hari kemudian, korban akhirnya tewas. Sangat disayangkan karena korban tidak mendapatkan pengadilan yang baik. Jadi untuk worldview-nya, dalam pandangan Kristen, kita diharuskan untuk mengasihi sesama. Bukan hanya dalam hal uh, memberikan kata-kata semangat, ya itu juga termasuk. Tapi bukan hanya sekedar hal itu, kita juga harus saling bergotong royong, menolong, bukan hanya dalam keadaan suka dan senang, tetapi juga dalam keadaan duka. Jadi ini diambil dari kitab Matius 22 ayat 29. Sama seperti Kristus yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama, datang ke dunia ini untuk memaafkan sesama, kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama. Dan yang kedua, saran dan solusinya, sekolah harus membuat peraturan disiplin dan tegas agar tidak akan terjadi bullying lagi. Kita harus belajar mengasihi sesama lain dan berani untuk tidak diam. Seperti yang korban lakukan, ia sempat diam karena ada kejadian yang menyakitkan. Karena mungkin korban lagi tidak mau bercerita atau saking depresinya. Nah, itu tidak boleh karena itu bisa memperburuk keadaan bagi korban. Terima kasih, Ibu.